Hari ini kita akan masak udang saus Padang. Semua bahan-bahannya bisa kalian baca di description box ya. Langkah pertama, kita mulai membersihkan udang, lalu kita kucuri dengan jeruk nipis 1 butir. Setelah itu, udang ini disimpan di dalam lemari es selama kurang lebih 15 sampai dengan 20 menit. Jangan lupa diaduk sebelum udangnya disimpan di lemari es supaya jeruk nipisnya merata ke semua bagian udang. Selanjutnya kita menyiapkan bumbunya. Bumbunya ada 2 bagian yang harus dihaluskan. Bagian pertama ini ada cabai merah. Cabai merahnya ada cabai merah besar dan juga cabai merah keriting. Lalu di sini aku tambahkan 3 buah cabai rawit. Kalau kalian mau lebih pedas, kalian bisa tambahkan cabai rawitnya. Lalu ada bawang putih 3 siung dan juga bawang merah 4-5 siung. Juga kita tambahkan kunyit dan jahe yang besarnya kira-kira 1 sampai dengan 2 cm. Ini dihaluskan sampai dengan halus. Lalu di bagian keduanya juga kita akan menghaluskan tomat sebanyak 2 butir sampai halus. Pada saat menghaluskan bumbu ini kalian bisa tambahkan air supaya lebih mudah untuk menghaluskannya. Setelah selesai hasilnya akan seperti ini. Lalu kita akan merebus udang yang tadi sudah kita simpan di dalam lemari es. Sebelumnya kita cuci bersih kembali udang. Lalu kita rebus, lamanya merebus tidak perlu terlalu lama, antara 1 sampai dengan 2 menit saja. Warna udang setelah direbus akan berubah warna menjadi sangat cerah. Nah, pada saat kita mengangkat udang ini akan ada sisa air rebusan. Sisa air rebusannya ini jangan kalian buang ya, tapi kalian simpan dulu karena kita akan menggunakannya sebagai bahan untuk membuat saus padangnya. Setelah udangnya kita angkat, kita siapkan wajan lain atau pan untuk menumis bumbu saus padangnya. Kita panaskan minyak secukupnya, lalu setelah itu kita menumis, mulai dari menumis bawang bombay yang sudah kita iris sebelumnya. Bawang bombay kita tumis sampai dengan setengah matang atau kira-kira warnanya menjadi agak transparan. Lalu kita tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi yang ada cabenya. Kita tumis sampai dengan harum. Yang perlu kalian perhatikan juga saat menumis bumbu adalah bumbunya ini harus ditumis sampai dengan betul-betul matang. Jangan sampai dia kurang matang karena akan menghasilkan bau yang kurang sedap. Kan ada bau mentah atau bau langu. Cirinya dia sudah tambah matang atau sudah cukup matang itu dengan warna yang semakin pekat atau semakin gelap ya. Nah, sambil menunggu tambah matang kita tambahkan 2 lembar daun salam juga daun jeruk. Nah, daun jeruknya ini kalian bisa buang tulang bagian tengahnya. Ini bisa terus ditumis sampai dengan daun-daunannya juga jadi layu. Nah, tampilan seperti ini dia udah cukup matang. Kita tambahkan tomat yang sudah kita blender tadi. Nah, kita aduk campur jadi satu sampai dengan tomatnya juga lebih menyusut airnya. Setelah itu kita bisa tambahkan bumbu lainnya. Di sini ada saus tiram yang tadi udah kita siapin. Lalu juga kita masukkan lagi saus tomat yang udah kita siapin tadi. Nah, bumbu-bumbu ini sebenarnya bisa kalian adjust sesuai dengan selera kalian. Tapi menurutku takaran ini udah pas. Ini optional ya. Satu lagi adalah saus cabai. Kalian bisa tambahin kalau kalian merasa ingin rasa yang lebih pedas lagi. Aduk terus sampai merata dan dia semakin kental jadinya teksturnya. Nah, tadi kan kita ada siapin kaldu, nanti kita akan masukin. Sebelum itu kita tambahkan dulu garam 1 sendok teh,
lalu juga gula pasir 1 sendok teh. Ini juga bisa di-adjust, disesuaikan dengan selera kalian. Diaduk lagi sampai dengan merata. Dia warnanya jadi tambah pekat ya, tambah menor. Di sini kita sudah bisa mulai masukin jagung manis yang sudah kita potong-potong, tercampur rata dengan bumbu yang sudah matang. Sambil terus diaduk-aduk. Nah, jagungnya juga warnanya jadi semakin kuning. Di sini kita akan mulai tambahkan kaldu udang yang tadi sudah kita buat ya, sisa air rebusan udang tadi. Tapi nggak usah semuanya, kita sisakan sebagian tetap di dalam mangkuknya. Nanti itu akan kita campurkan dengan tepung maizena. Ini tetap terus diaduk ya. Selanjutnya kita tambahkan udangnya, bintangnya ke dalam wajannya. Nah, ini kita juga aduk-aduk sampai merata, terus diaduk-aduk supaya tercampur rata. Nah, air yang tadi, sisa rebusan tadi kan kita masukkan sebagian, sisakan sebagian. Kita tambahkan dengan 1 sendok makan tepung maizena, lalu kita aduk-aduk rata. Nah, larutan ini yang kita campurkan ke dalam masakan kita ini tadi, supaya kuahnya atau saus padangnya jadi lebih kental. Kalau kalian suka dia tetap encer, kalian skip bagian ini juga nggak apa-apa. Kalau kalian suka yang lebih kental lagi, kalian mau tambahkan tepungnya juga boleh. Nah, ini langkah terakhir, kita masukkan irisan daun bawang ke dalam wajan ini. Nah, warnanya jadi lebih variatif ya, ada hijau, ada putihnya. Ini udah siap, api bisa dimatikan dan udang saus padangnya siap untuk disajikan. Anak-anakku sih suka, mudah-mudahan kalian bisa coba dan juga disukai oleh keluarga.